Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Novel ringan, Tensei Kenja no Iseike Raifu, Daini no Shokugyo wo Ete, Sekai Saiko Minari Masita, Chapter 31 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEATOMNENT. Reviews. Semua chapter. Next. Chapter 31. Aku punya laporan. Monster-monster telah meningkat. Aku meneriakkan ini setelah berlari melewati kota dan menghambur kecil. Tidak ada waktu untuk menunggu dalam antrean di counter. Ini sepertinya berhasil karena manajer segera keluar. Dan dia bertanya, apakah kamu yakin tentang informasi ini? Ya, dan berapa banyak yang akan kamu katakan di sana? Aku memikirkan pertanyaannya sejenak. Bahkan sekarang selain memberi saya informasi, tetapi mereka tidak dapat melihat semua monster. Tetap saja, saya bisa membuat perkiraan umum. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku tidak tahu pasti, tetapi setidaknya harus ada 5.000, paling buruk, mungkin ada puluhan ribu. Tebakan saya sendiri adalah 20.000. Manajer mendengar ini dan menjadi pucat. 20.000. Kota ini tidak bisa berurusan dengan nomor seperti itu. Tidak, bahkan jika semua kota di sekitarnya bergabung, kita masih akan putus asa. Apakah kamu tahu kemana monster itu pergi? Saat ini, monster belum menunjukkan gerakan yang jelas. Tetapi saya tahu bahwa mereka telah terlihat di daerah ini. Kataku sambil melacak area di peta. Itu sangat besar sehingga tidak mungkin dikelilingi. Maka kita hanya bisa berdoa agar monster tidak menyerang kota ini untuk saat ini. Jika bahkan 10% dari mereka menyerang kita, kota ini akan dihancurkan. Saya pikir ini sedikit lebih awal untuk menyerang jika kita berbicara tentang 2000. Kita bisa menggunakan sihir dan tidak mungkin. Bahkan tidak ada 100 petualang di kota ini. Tidak peduli seberapa kuat mereka, masing-masing hanya akan dapat membunuh sekitar 20 monster. Tetapi mengingat laporan tentang tingkat monster ini, aku bahkan tidak yakin apakah mereka bisa membunuh 5. Mungkin satu orang yang membunuh satu monster harus dianggap cukup mengesankan. Jadi Anda tahu, 2000 itu tidak mungkin. Apakah itu seberapa kuat petualang? Yah, pesta Gale sangat sulit ketika mereka bertarung dengan monster 3-5. Mungkin berbeda dengan petualang tingkat tinggi, tapi saya kira tidak ada petualang yang kuat di kota ini. Meski begitu, akan sulit untuk menghancurkan mereka semua dengan sihirku sendiri. Saya cukup yakin bahwa ada batasan, dan saya tidak bisa menggunakan Hellfire of the Earth untuk memusnahkan monster tanpa mempengaruhi kota. Jika ada harapan, itu akan ada di penciptaan ajaib. Petik 1. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Jika itu yang terjadi, kita harus mengevakuasi kota. Tentu saja, melarikan diri hanya akan membuat kita menjadi makanan bagi para monster. Jadi kita harus berpikir dengan hati-hati tentang jalan yang harus dilalui. Bisakah kamu benar-benar membantu semua orang di kota melarikan diri? Tidak semua orang. Mereka yang kuat akan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup. Kami setidaknya akan memiliki kesempatan yang lebih baik daripada jika kami tinggal di sini, terutama jika ada lebih dari 5.000 monster. Dengan kata lain, mereka akan meninggalkan mereka yang tidak memiliki kekuatan. Bahkan jika itu adalah pilihan terbaik, saya lebih suka jika evakuasi dapat dihindari. Terima kasih untuk informasinya. Bagaimanapun, yang paling penting sekarang adalah pemantauan monster. Jika kita tahu apa yang mereka lakukan segera, maka kita dapat merencanakannya. Kami mengandalkan Anda. Baik, saya akan terus mengawasi mereka. Baru saja kami selesai berdiskusi. Lendir yang tersisa di lapangan mulai berteriak seketika. Monster sudah mulai bergerak. Para monster menuju ke kota. Monster-monster ini juga pergi ke kota. Dan, bukan hanya slime yang mengelilingi monster. Lendir yang ada di hutan riak juga berteriak. Monster di hutan bergerak. Monster aneh bergerak menuju kota. Tampaknya hal yang sama terjadi di dekat hutan riak juga. Dari apa yang saya lihat melalui persepsi bersama, hutan riak sendiri sama, yang merupakan satu hal yang baik di antara kemalangan ini. Jadi, ke kota mana monster itu menuju? Saya mungkin akan mendengar sejumlah nama. Mungkin saya bisa memperkirakan berapa persen dari mereka yang akan datang ke sini.
Mudah-mudahan, itu adalah angka yang dapat dikelola untuk kita. Maka saya berdoa sembari bertanya kepada selain pertanyaan ini, tetapi jawaban yang saya dapatkan tetap sama. Kota tempatmu berada, Yugi. Novel ringan, Tensei Kenja no Isekai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo ni Narimashita, Chapter 32 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAPEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. Chapter 32. Melaporkan. Monster-monster itu bergerak. Segera setelah saya mendengarnya dari monster, saya menyampaikan informasi dengan suara nyaring. Manajer mendengar saya dan keluar dari belakang. Berapa banyak dan ke kota mana? Dari monster yang bisa aku pantau, mereka semua datang ke kota ini. Adapun angka, setidaknya ada 10.000. Kamu tidak bisa serius, katanya sambil menatapku. Tapi sepertinya dia tidak curiga padaku berbohong, dan lebih lagi dia tidak mau mempercayainya. Dan kemudian, seorang pekerja guild datang berlari. Ini mengerikan. Api sinyal biru dan kuning telah naik. Di 3 tempat berbeda, api sinyal biru, sinyal terbakar, hal-hal di mana Anda menggunakan asap untuk menghubungi orang lain. Saya belum pernah mendengar tentang mereka, tapi saya kira ada makna di balik warna. Manajer menjawab pertanyaan saya. Sinyal terbakar adalah sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain ketika monster mulai bergerak. Warna-warna menunjukkan hal-hal seperti arah dan angka. Saya melihat, jadi itu yang mereka maksud. Mereka mungkin tidak memberitahu saya karena saya tidak membutuhkannya ketika saya punya slide. Jadi, apa artinya jika itu biru dan kuning? Pada dasarnya sama dengan apa yang kamu katakan. Para monster menuju ke desa ini, dan setidaknya ada 9.000 di antaranya, dan karena itu dari 3 arah, mustahil untuk membuat penduduk mengungsi. Karena itu, manajer meninggalkan guild. Di luar, para petualang yang telah menjawab panggilan itu sekarang berkumpul. Dia menoleh ke mereka dan mengangkat suaranya. Untuk Anda semua adventurer, para petualang mengawasinya dengan ekspresi gugup. Dia akan mengumumkan rencana itu kepada mereka sekarang. Menurutnya, tidak mungkin untuk mengevakuasi orang-orang ketika ada hampir 10.000 monster. Tetap saja, mungkin dia punya cara lain. Itulah yang saya pikirkan, tetapi rencananya ternyata sangat berbeda dari yang saya harapkan. Saat ini, ada lebih dari 10.000 monster menuju kota ini. Kita tidak bisa membela kota melawan mereka. Jadi kalian semua harus lari. Di kaki Anda akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia ingin meninggalkan kota dan lari. Dia pikir akan lebih baik bagi beberapa lusin untuk bertahan hidup daripada semua orang mati di sini. Dalam hal meminimalkan jumlah kematian, itu masuk akal. Mungkin dia bisa membuat keputusan ini dengan cepat karena dia seorang manajer yang baik. Tapi, tidak ada petualang yang mencoba melarikan diri. Cepat dan bergerak. Kalian semua harus tahu ini lebih dari siapapun. Kita tidak bisa bertarung melawan 10.000 monster. Cara terbaik untuk melawan mereka adalah sebanyak mungkin orang bertahan hidup. Dia berkata, tetapi mereka masih tidak mau bergerak. Kamu sudah gila. Kita tidak bisa meninggalkan kota dan lari. Aku tidak menjadi petualang hanya supaya aku bisa meninggalkan orang-orang ini sampai mati. Iya, bahkan jika kemungkinannya buruk, beritahu kami bagaimana kami bisa menyelamatkan kota, bukan kulit kami sendiri. Kata-kata seperti itu ditujukan kepada manajer. Petualang tidak punya niat untuk pergi. Dalam situasi seperti itu, aku juga tidak bisa melarikan diri. Memang, akan sulit untuk membunuh 10.000 monster dengan Healthy Ray of Death, tapi itu lebih baik daripada berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin saya akan dapat meningkatkan tingkat kesuksesan saya jika saya menggunakan Magic Creation. Saya bertanya-tanya ini ketika saya melihat petualang lainnya. Jika ada peluang kecil untuk bisa menyelamatkan kota, aku akan melakukan hal yang sama. Tapi tidak ada, bahkan jika kita memiliki pria 5 kali lebih banyak. Manajer itu masih berusaha membujuk mereka. Aku mengangkat suaraku dan memotongnya. Saya punya ide. Novel ringan, Tensei Kenja no Isekai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo ni Narimashita, Chapter 33 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAPEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next.
Chapter 33. Ide. Apakah maksud Anda ada kemungkinan kota itu bisa diselamatkan? Ya, kita tidak akan benar-benar tahu apakah itu akan berhasil sampai kita mencobanya. Rencana macam apa ini? Aku akan menggunakan ini. Saya bilang. Kemudian saya memiliki lendir itu cukup kecil, karena sebagian besar lendir berada di luar tugas pemantauan, yang ada di bahu saya mengeluarkan tengkorak naga. Itu adalah tengkorak dari monster yang kubunuh tak lama setelah kedatanganku di sini. Saya memiliki slime yang menyimpannya untuk saya. Seperti biasa, itu adalah misteri bagi saya bagaimana fungsi penyimpanan mereka bekerja, tetapi karena itu mungkin, itu akan sia-sia untuk tidak menggunakannya. Dampak dari tampilan ini akan membantu saya meyakinkan mereka. Apakah itu dari naga? Ya, ada mantra yang sangat menarik yang bisa digunakan Tamers. Meskipun, ada persyaratan, tapi secara sederhana, aku bisa menggunakan tengkorak ini untuk menciptakan kembali napas seekor naga sekali saja. Tentu saja, tidak ada keterampilan penjinak seperti itu. Saya benar-benar hanya akan menggunakan Hellfire of Death dan mantra baru yang akan saya buat. Namun, ini sepertinya sedikit lebih bisa dipercaya daripada hanya mengatakan, aku akan membakar monster dengan sihirku sendiri. Petik 1. Lagi pula, Tamers bahkan tidak seharusnya bisa menggunakan sihir. Maka dari itu perlu menggunakan sedikit penemuan untuk membuat klaim saya sedikit lebih bisa dipercaya. Ya, napas naga mungkin cukup untuk membakar 10.000 monster. Manajer, apakah yang dikatakan Yuji benar? Aku tidak tahu, tapi memang benar bahwa kemampuan Yuji sebagai penjinak jauh berbeda dari yang kita harapkan. Lagi pula, sementara mereka kebanyakan slime, Yuji telah menjinakkan lebih dari 100 monster. 100. Iya, dan tentunya Anda bisa tahu bahwa dia bukan penjinak biasa saat dia mengeluarkan tengkorak sebesar itu dari lendir itu. Manajer itu berkata sambil menunjuk ke tengkorak itu. Sebagian besar petualang cukup yakin sekarang. Baik, jadi apa yang harus aku lakukan? Petualang pertama yang berbicara adalah Gale. Ketika saya pertama kali datang ke dunia ini, saya telah membantunya dengan menggunakan slime saya. Gale, Anda akan mempercayai Yuji. Iya, saya telah melihat slime yang dapat memuntahkan api. Dan jika lendir bisa menyemburkan api, mengapa tidak naga yang mati? Selain itu, kami tidak punya alternatif. Jadi kita harus mengambil kesempatan ini. Gale berkata sambil menunjuk ke tengkorak nagaku. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mengingat berapa banyak waktu telah berlalu sejak sinyal naik, monster bisa berada di sini secepat 10 menit. Memang, tidak ada waktu lagi. Kami tidak dapat membuang waktu untuk membujuk semua orang. Kami hanya harus bertindak dengan petualang yang saat ini bersedia membantu. Bangga Serigala, berapa lama bagi Anda untuk tiba? Petik 1. F15 menit, apakah kita benar-benar tidak akan tertangkap? Petik 1. Ada monster di mana-mana. Kita akan diinjak. Petik 1. Proudwolf saat ini membawa slime. Karena aku telah membuat sihir penyembunyian dari Proudwolf dan selain dari jarak jauh, mereka harus tetap tersembunyi, meskipun masih akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk tiba. Jangan khawatir, kamu tidak akan tertangkap. Tapi cepatlah. Petik 1. Begitu slime tiba, saya akan dapat membuat penghalang di sekitar kota dan memusnahkan monster. Dengan kata lain, yang saya butuhkan sekarang adalah waktu, dan untuk dapat menciptakan keajaiban yang tepat untuk pekerjaan itu. Beri aku 15 menit lagi. Sementara itu aku akan mempersiapkan sihir. Dimengerti. Sebagian besar petualang yang ada di sana menjawab. Dan kemudian mereka berlari keluar dari gerbang kota. Kami akan menyiapkan obatnya. Iya, jangan khawatir tentang menggunakan terlalu banyak. Berkat Yuji, kami bisa menghasilkan lebih dari yang bisa kami gunakan. Manajer memerintahkan, dan para pekerja guild membawa obat pemulihan dalam jumlah besar ke gerbang kota. Rupanya semua bunga dia yang kukumpulkan itu dimanfaatkan dengan baik. Beberapa menit kemudian, saya dapat mendengar suara pertempuran dari seluruh kota. Pertempuran akhirnya dimulai. Dan sekarang saya harus membuat beberapa sihir yang kuat sebelum slime tiba. Novel ringan, Tensei Kenjan no Iseike Raifu, Daini no Sokugyo wo Ete, Sekai Saiko Minari Masita, Chapter 34 Bahasa Indonesia. By Minta tanggal 27 Oktober tahun 2019 EAVEACOMNENT. Reviews.
Semua chapter. Next. Chapter 34. Penciptaan ajaib. Ada dua hal yang saya inginkan dari keajaiban yang akan saya buat. Yang pertama adalah itu bisa menghancurkan semua monster di sekitar kota. Yang kedua adalah bahwa saya akan dapat melindungi kota dari kekuatan yang begitu besar. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, tidak ada waktu untuk dihabiskan. Dan saya hanya harus mengambil kesempatan pada metode yang saya pikirkan di tempat. Mempertimbangkan jumlah depresi MP, itu tidak akan meningkatkan efek Healthy Ray of Death lebih lanjut. Jadi aku harus membunuh monster sebanyak mungkin dengan kekuatan terbatas. Jadi salah satu caranya adalah dengan mengencangkan area efek. Hei, apakah mereka ada monster di antara musuh kita yang bisa terbang? Saya bertanya selain. Mereka segera menjawab, tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa terbang. Dalam hal itu, pasti akan lebih efisien untuk membatasi area efek ke tanah. Mungkin saya bisa melakukannya dengan menggunakan penghalang sebagai langit-langit. Dan kemudian saya memikirkan ide yang bagus. Sampai sekarang, penghalang yang aku buat digunakan untuk menyerap sihir. Tetapi jika saya membuat penghalang yang memantulkan sihir, itu akan mengurangi kerusakan pada penghalang sementara juga memungkinkan kekuatan sihir terkonsentrasi secara efisien. Saat ini, saya tidak punya sihir yang memungkinkan saya melakukan ini, jadi saya harus membuatnya, tapi, syukurlah, saya memiliki bahan-bahan yang diperlukan. Anti-Magic Barrier, dan Magic Transfer. Petik 1. Sebagai ujian, saya mengambil beberapa kode dari Magic Transfer, dan menggunakannya untuk mengganti baris kode yang sama di Anti-Magic Barrier. Petik 1. Dan menamainya Magic Reflect Barrier. Petik 1. Saya memanggil nama, dan kemudian penghalang muncul di depan saya. Itu terlihat persis seperti Anti-Magic Barrier, mungkin aku harus mengujinya terlebih dahulu. Bola api. Saya mencoba melepaskan bola api di atasnya. Dan kemudian Fireball bergegas menuju penghalang, dan menghilang tepat sebelum melakukan kontak. Wow, sesuatu baru saja terbang ke sini. Yuji, apakah Anda mentransfer sihir? Petik 1. Sedetik kemudian, saya mendengar slime mulai berteriak kaget. Tampaknya sihirku belum dipantulkan, tetapi dipindahkan ke tempat slime berada. Itu mungkin diatur sehingga sihir akan ditransfer ke arah mereka. Saya sedang melakukan beberapa percobaan. Jadi itu mungkin terjadi lagi. Petik 1. Saya bilang. Kemudian saya mulai menghapus dan menambahkan baris kode untuk melihat apakah saya tidak dapat mengubah lokasi. Namun, pengkodean sihir itu tidak begitu sederhana, dan aku tidak bisa membuatnya bekerja. Namun, setelah memikirkannya, itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Tidak perlu memaksanya untuk berefleksi. Selama sihir yang mencoba meninggalkan penghalang dikirim kembali, maka itu baik-baik saja. Jika saya menempatkan slime di luar penghalang, maka sihir akan dipindahkan dekat dengan mereka, dan tujuan saya akan tercapai. Masalahnya adalah mengetahui dari mana lendir itu berasal. Hei, keajaiban yang baru saja terbang. Lendir yang mana dia pergi? Petik 1. Saya, kamu harus sedikit lebih spesifik. Petik 1. Aku bahkan tidak punya cara untuk membedakan slime. Apakah metode semacam itu bahkan ada? Aku di Cloudwalk sekarang. Turun. Terima kasih sudah memberitahu saya. Petik 1. Rupanya, itu diatur sehingga sihir akan dipindahkan ke lendir tunggal yang melihat ke arah ini. Dengan kata lain, begitu saya bisa membuat penghalang setelah slime tiba, saya hanya perlu lendir tetap di sana. Saya juga bisa meminta lendir itu memakai tengkorak naga. Hal-hal buruk di gerbang barat. Kirim bala bantuan. Saya mendengar pekerja serikat berteriak saat dia berlari. Bangga serigala. Berapa lama lagi? 8 menit lagi. Baik, saya akan pergi dan membantu mereka membeli lebih banyak waktu. Petik 1. Kataku ketika aku mulai berlari ke gerbang barat. Kami hanya membutuhkan sedikit waktu lagi, tetapi ada begitu banyak musuh. Tetap saja, hanya 8 menit. Kami akan menanggungnya, apapun yang terjadi. Novel ringan, Tensei Kenjano Isekai Raikou, Daini no Sokujo wo ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 35 Bahasa Indonesia. Maedita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAPEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. Chapter 35. Ini buruk. Seperti yang dikatakan pekerja serikat, situasi di gerbang barat putus asa.
Di belakang gerbang, banyak petualang dirawat karena luka-luka sementara pertempuran bisa terdengar di sisi lain. Kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika kita kehilangan petualang lebih banyak lagi karena cedera, kita tidak akan bisa menahan mereka lagi. Tapi ini bukan waktunya untuk mundur. Maka saya bergegas maju untuk membantu mereka. Slimek, bangun di tembok itu. Petik 1. Baik, kita hanya perlu menonton. Ya, tetap di atas sana. Saya akan mentransfer sihir. Petik 1. Pertama, saya melemparkan slime ke dinding di dekatnya. Seperti ini, kita akan bisa mengawasi medan perang. Berkat slime, saya dapat menyerang berbagai area, jadi saya memutuskan untuk mencari tempat yang paling membutuhkan bantuan saya daripada berfokus pada satu area. Dan seperti itu, saya menggunakan Shared Senses untuk lingkup keluar dari medan perang dan mentransfer sihir di mana dibutuhkan. Itu adalah cara paling efektif untuk menawarkan dukungan. Transfer ajaib, bola api. Setelah saya melihat bahwa semua slime ada di dinding, saya menggunakan Magic Transfer untuk menembakkan bola api ke sekelompok monster yang akan menyerang beberapa petualang terdekat. Seperti yang dimaksudkan, mereka berubah menjadi garing gelap dengan satu pukulan. Kita diselamatkan. Apakah itu slime Yuji? Para adventurer berbalik, mata mereka melebar ketika mereka melihat slime. Sementara itu, ada petualang lain yang dalam kesulitan. Jadi saya menggunakan slime untuk mentransfer sihir lagi. Lendir benar-benar menggunakan api. Lendir Yuji mampu melakukan itu. Mungkin itu yang Gale maksudkan dengan slime yang bisa memuntahkan api. Dan saya hampir terlihat sebagai orang yang membantu Gale. Yah, itu tidak seperti saya melakukan kesalahan, jadi itu tidak masalah. Wow, lendir itu kuat, dan mereka tampaknya membantu kita setiap kali kita dalam masalah. Sekarang, ayo pergi untuk serangan balasan. Begitu slime berhasil mengeluarkan mereka dari situasi berbahaya, para petualang dapat kembali fokus pada serangan. Dan sementara kami tidak bisa mengusir monster kembali, kami bisa menghentikan mereka dari mendekat. Sementara itu, maaf membuat Anda menunggu. Aku akan menebus waktu yang hilang. Petualang yang telah dirawat karena luka-luka mereka mulai kembali ke garis depan. Obat yang dibuat dari bunga dria sangat manjur. Dengan kekuatan tempur kami pulih, garis pertahanan yang tadinya hancur mulai pulih. Dan pada saat itulah Proud Wolf menghubungi saya. Yuji, kami akan tiba dalam 1 menit. Petik 1. Kita bisa melihat kota sekarang. Jangan serang kami. Jadi saya tidak perlu memberi waktu lagi. Setelah Proud Wolf tiba, mungkin perlu 2 menit untuk menempatkan slime di posisi. Aku akan mengaktifkan sihir dalam 3 menit. Aku ingin kalian semua berada di belakang gerbang saat itu. Dimengerti? Baik, petualang menjawab. Aku akan menyampaikan pesan itu ke gerbang lain. Seorang pekerja guild pergi untuk memberitahu petualang lain tentang perintah itu. Sekarang, hampir waktunya untuk menggunakan Helvire of Death dan beberapa sihir baru. Novel ringan, Tensei Kenjan no Isekai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo ni Narimashita, Chapter 36 Bahasa Indonesia. Webita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAPEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. Chapter 36. Ketika kamu tiba, aku ingin kalian semua memanjat tembok luar kota dan melihat keluar. Dan cobalah untuk menjaga jarak yang sama dari satu sama lain. Petik 1. Saya mengirim pesanan ke slime. Ini akan menjadi pertama kalinya saya membuat penghalang sebesar ini. Baik, tidak ada waktu untuk latihan, tapi saya punya banyak slime, jadi seharusnya tidak apa-apa. Sementara aku menghubungi lendir dan membuat persiapan, para petualang terus berjuang untuk melindungi kota. Kalian semua, hanya 3 menit lagi kita harus memegang garis. Iya, mereka berkata sambil menahan monster agar tidak bergegas ke kota. Seiring berjalannya waktu, jumlah monster yang mendorong melawan mereka meningkat, tapi entah bagaimana mereka berhasil menahan mereka. Dan kemudian 3 menit berlalu. Saya siap, aku siap ketika kamu. Baik, bangga serigala, Anda harus masuk sekarang. Petik 1. Dimengerti. Mengatakan demikian, Proud Wolf menyelinap melewati petualang dengan sihir penyembunyianku, dan memasuki kota. Pada saat yang sama, para pekerja serikat memberi perintah, dan para petualang mulai mundur ke kota juga. Sekarang, satu-satunya hal yang berada di luar tembok adalah monster musuh.
Magic Transfer Barrier. Pertama, saya mengelilingi kota dengan penghalang. Pada saat yang sama, untuk mencegah kekuatan sihir menyebar ke langit, aku mendirikan penghalang di luar tembok yang tingginya sama dengan dinding tempat slime berada. Hellfire of Death. Saya meneriakkan. Dan sekaligus, penghalang yang mengelilingi kota menjadi benar-benar merah. Tampaknya ada jeda singkat, dan kemudian ada ledakan gemuruh saat api meledak di mana-mana. Wow, jadi ini api naga. Bagaimana penghalang bisa cukup kuat untuk menahan itu? Para petualang berteriak saat mereka menyaksikan. Setelah beberapa saat, api dan asap menghilang, dan aku bisa melihat melalui penglihatan slime. Sama seperti ketika saya menggunakan Hellfire of Obliteration terakhir kali, tanah menjadi merah panas dan semua monster di sekitar kota telah berubah menjadi abu tanpa kecuali. Namun, ada monster yang jauh. Petik 1. Masih ada monster yang tersisa di kejauhan. Monster yang lebih lambat tiba telah selamat. Karena mereka datang dalam kelompok besar, akan selalu ada penundaan waktu kedatangan bagi mereka yang menuju bagian belakang paket. Bukan hanya itu, tetapi ada paket yang sangat besar yang baru saja keluar dari area efek, yang berarti bahwa banyak monster masih hidup. Karena situasi di sini, tidak mungkin untuk menunggu sampai mereka semua tiba, tetapi waktunya masih terasa buruk. Dan tentu saja, monster yang masih hidup segera menuju ke kota. Tanahnya seharusnya masih panas, tapi itu tampaknya tidak mempengaruhi haus darah mereka. Saya memperkirakan bahwa saya telah membunuh sekitar 60% dari mereka dengan sihir saya. Itu tidak buruk, tetapi masih jauh dari membunuh mereka semua. Jika saya tidak melakukan sesuatu, mereka akan tiba tepat ketika tanah mulai dingin, dan kemudian masuk ke kota. Jika para petualang semua bekerja bersama, mereka mungkin bisa mempertahankan kota untuk sementara waktu, tapi tembok tidak akan bertahan jika pertarungan berlangsung terlalu lama. Saya harus memikirkan sesuatu. Pertama, saya akan memeriksa status saya. Tanda bisa 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 tanda bisa. Pekerjaan, penjinak, sage. Keterampilan, menjinakkan, sihir cahaya, sihir bayangan, sihir api, sihir air, sihir bumi, sihir guntur, sihir angin, sihir ruang waktu, sihir khusus, sihir besar, sihir akrab, sihir dukungan, sihir ubah, sihir ultra tempur. Atribut, tidak ada. HP, 524/702. MP, minus 204.201/1820. Abnormalitas, terlalu sering menggunakan sihir. Tanda pisah 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 tanda pisah. Saya memiliki lebih dari setengah HP saya yang tersisa setidaknya. Terakhir kali saya menggunakannya, itu telah mengambil hampir semua HP saya. Itu adalah hal yang baik bahwa HP Max saya telah naik sejak saat itu. Namun, kehilangan HP memberi saya sakit kepala dan saya merasakan sakit di seluruh tubuh saya. Tapi setidaknya aku bisa bergerak. Jadi aku mampu melakukan sesuatu yang berani. Waktunya untuk ronde lagi. Saya menyatakan ke slime. Novel ringan. Tensei Kenjan no Isekai Raito, Daini no Sokugyo wo Ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 37 Bahasa Indonesia. Wainita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. Chapter 37. Lagi. Yuji. Apakah kamu yakin? Lendir itu sepertinya mengkhawatirkan saya. Namun, menggunakan Hellfire of Death, sekali lagi di sini sepertinya itu akan menjadi cara paling efektif untuk memastikan bahwa kami menang. Jelas, saya selalu bisa meninggalkan orang-orang ini dan lari, tetapi saya tidak punya niat melakukan itu. Saya baik-baik saja, tapi aku mungkin tidak bisa menggunakan sihir dan mendukungmu lagi. Jadi saya ingin Anda semua turun dari dinding setelah saya menggunakan Hellfire of Death, dan berkumpul di sekitar saya. Petik 1. Baik, kami akan mencari tahu apakah saya benar-benar akan baik-baik saja setelah saya mencobanya.
Saya masih memiliki lebih dari setengah HP saya yang tersisa, tetapi kemungkinan akan ada lebih banyak kerusakan padanya. Sekarang saya akan menggunakan sihir tanpa MP. Tapi tidak ada waktu untuk ragu. Monster yang tersisa sudah berkumpul di sekitar. Jika saya menunggu lebih lama, suhu di sekitar kita akan turun dan kekuatan ledakan kedua akan berkurang. Baiklah, ini dia. Saya menyatakan. Dan kemudian saya meneriakkan tanpa menunggu slime untuk menjawab. Hellfire of Death. Ketika saya selesai melantunkan mantra, saya bisa merasakan anggota parlemen itu keluar dari saya sekaligus, dan saya menjadi pusing. Dan kemudian tanpa bisa melihat hasil pertarungan, saya kehilangan kesadaran. Yuji, apakah kamu baik-baik saja? Dia sepertinya masih hidup, tapi dia tidak akan bangun. Aku bisa mendengar suara-suara slime. Mengapa mereka khawatir tentang hidupku? Dan kemudian saya ingat apa yang terjadi. Jadi saya bangun dan bertanya pada slime. Berapa lama aku tidur? Apa yang terjadi dengan kota itu? Petik 1. Saya tidak sadar. Saya bahkan bertanya-tanya apakah saya benar-benar hidup, jadi saya memeriksa status saya. Tanda bisa 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 tanda bisa. Pekerjaan, penjinak, sage. Keterampilan, menjinakkan, sihir cahaya, sihir bayangan, sihir api, sihir air, sihir bumi, sihir guntur, sihir angin, sihir ruang waktu, sihir khusus, sihir besar, sihir akrab, sihir dukungan, sihir ubah, sihir ultra tempur. Atribut, tidak ada. HP, 53/702. MP, minus 421.261/1820. Abnormalitas, terlalu sering menggunakan sihir. Tanda pisah 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 tanda pisah. Saat itu aku masih hidup. Kepalaku benar-benar sakit. Mungkin saya telah memukulnya saat pingsan. Saya juga bisa merasakan sakit di seluruh tubuh saya. Kamu tertidur sekitar 5 menit, Yuji. Ada lendir di sana juga, jadi kamu harus pergi dan melihat. Rupanya, saya belum keluar selama itu. Saya memikirkannya saat saya mengaktifkan kembali, Shared Sense. Petik 1. Pada saat-saat seperti ini saya sangat bersyukur karena tidak menggunakan MP. Dan kemudian, pemandangan yang aku lihat adalah, dari beberapa lusin monster yang masih hidup dan para petualang yang bertarung melawan mereka. Segala sesuatu di sekitar kota telah terbakar, tetapi kota itu sendiri aman. Jelas bantuan saya tidak diperlukan di medan perang sekarang. Sisa monster dibantai dalam waktu singkat ketika aku menyaksikannya. Setelah itu, para petualang terus mencari daerah untuk mencari monster yang mungkin mereka lewatkan, tapi itu juga tidak butuh waktu lama. Hellfire of Death telah meratakan lanskap dan membuatnya mudah untuk melihat jauh. Ketika mereka selesai mencari, para petualang meninggalkan beberapa orang untuk berjaga-jaga dan sisanya kembali ke kota. Mereka mulai melihat sekeliling. Seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Lalu mataku bertemu salah satu dari mereka. Dan kemudian dia berteriak, "Itu Yuji. Dia aman." Oh, jadi mereka mencari saya. Novel ringan. Tensei Kenja no Isekai Raito, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo Minari Masita, chapter 38 Bahasa Indonesia. Wainita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAPEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. Chapter 38. Bersulang untuk Yuji dan slime-nya. Dan juga tengkorak naga. Tepuk tangan. Suara-suara menggelegar di rumah minum. Setelah keamanan daerah sekitarnya telah dikonfirmasi, sebuah pesta diadakan untuk merayakan keberhasilan perburuan monster setelah wabah. Aku tidak akan pernah berpikir dia akan membunuh mereka semua. Aku pikir dia pasti sudah gila ketika dia menyatakan akan menciptakan api naga, tapi dia benar-benar melakukannya. Ya, itu hanya karena dia punya tengkorak itu. Saya cukup gugup saat berbicara dengan para adventurer. Saya akhirnya menggunakan sihir 2 kali, jadi saya berharap mereka tidak berpikir itu aneh. Ngomong-ngomong,
Naga api itu sepertinya memudar sekali sebelum tiba-tiba menjadi lebih kuat. Apakah itu cara kerja naga api? Tepat saat aku mulai gelisah, subjek yang sama muncul. Namun, para petualang siap percaya bahwa itu karena sifat api naga. Itu sebenarnya karena saya menggunakan Hellfire of Death 2 kali, tapi kesalahpahaman ini nyaman. Tetapi dengan menjelaskan secara spesifik naga itu seperti apa menggali kuburanku sendiri, jadi aku harus menghindarinya. Mungkin, saya baru saja mengambil tengkorak ini di pegunungan. Saya tidak melihat naga itu menghembuskan api ketika masih hidup. Ah, tentu saja, kamu tidak. Itu berarti Anda membunuh naga dan mengambil tengkoraknya. Tidak heran kamu tidak tahu apa-apa tentang naga itu. Tampaknya berhasil. Tentu saja, aku benar-benar telah membunuh naga itu dan mengambil tengkoraknya. Sangat lezat. Barang-barang ini juga bagus. Di sisi lain, selain tampaknya benar-benar menikmatinya, mereka juga populer di kalangan petualang, dan orang-orang memberi mereka makanan. Saya pernah mendengar bahwa hewan sakit jika mereka makan makanan manusia dengan terlalu banyak natrium, tetapi mungkin berbeda untuk slime. Yuji, apakah Anda punya waktu sebentar? Manajer memanggil untuk menjadi ketika pesta berlanjut dan orang-orang mulai menjauh dari saya. Apa itu? Ini tentang batunya. Kita tidak bisa membicarakannya di sini, jadi saya ingin Anda datang ke belakang. Tentang batu terkutuk, kurasa. Menilai dari nadanya, sepertinya cukup serius. Baik, jadi saya menggunakan sihir untuk menyembunyikan diri ketika saya meninggalkan ruangan. Kemudian saya mengikuti manajer ke kamar kosong di guild. Dia mengunci kamar, dan kemudian berkata, kami telah memeriksa sisa-sisa monster yang terbunuh di guild, dan telah menyimpulkan bahwa batu ajaib yang menciptakan monster-monster itu, kemungkinan besar buatan manusia. Dan menilai dari jumlah monster, itu tidak dilakukan oleh satu orang. Katanya sambil menunjuk sebuah meja. Ada pecahan batu ajaib yang sudah memutih. Saya memiliki kecurigaan, karena tidak sekuat batu ajaib yang telah menghancurkan sebuah kerajaan, dan itu dibawa oleh manusia yang aneh, tapi ternyata itu benar-benar buatan manusia. Saya tidak tahu organisasi seperti apa itu, tapi mereka tidak bisa baik, mengingat mereka menyebarkan hal-hal ini di sekitar. Dan mereka pasti sangat kuat juga. Lagi pula, mereka mampu mengatur wabah monster pada skala yang cukup besar untuk menghancurkan beberapa kota. Yuji, apakah Anda punya ide tentang siapa mereka? Praktis saya tidak memiliki pengetahuan tentang organisasi kriminal di dunia ini. Tetap saja, saya memang memiliki beberapa informasi yang mungkin berguna. Novel ringan, Tensei Kenja no Izaikai Raifu, Daini no Sokugyou wo Ete, Sekaitai Kyo Minari Masita, Chapter 39 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. Chapter 39. Kami sangat sibuk berurusan dengan monster sehingga aku belum membuat laporan, tapi aku benar-benar menangkap salah satu orang yang membawa batu tertutup. Tertangkap, jadi ada seseorang yang mencoba membawa batu tertutup ke kota ini. Tidak, sebenarnya beberapa slime yang jauh yang menangkapnya. Kataku sambil menunjuk lendir di pundakku. Ya, sebenarnya bukan lendir inilah yang melakukannya. Lendir menangkap manusia. Baiklah, kita akan meninggalkan itu untuk saat ini. Jadi, bisakah kita menanyai orang ini? Tidak, saya telah menangkapnya hidup-hidup, tetapi kemudian dia bunuh diri. Membunuh dirinya sendiri, itu akan menjadi satu hal untuk melakukannya saat kamu sedang ditanyai, tetapi segera setelah ditangkap. Itu sangat aneh. Dia sangat setia pada organisasinya. Atau ada sesuatu yang lain, tetapi bahkan kerajaan besar jarang memiliki tentara yang sangat terampil. Jadi manajer juga berpikir begitu. Ada terlalu sedikit informasi dari pelakunya, satu-satunya hal yang bisa saya ceritakan adalah kata-katanya sebelum bunuh diri. Dia berkata, untuk menyelamatkan dunia yang ternoda ini, apa artinya itu? Saya bertanya kepada manajer tanpa banyak harapan untuk jawaban. Tapi, darah sepertinya mengalir dari wajahnya saat dia mendengar ini. Yuji, apakah ini yang benar-benar pelakunya katakan? Ya, apa artinya? Saya punya ide. Tapi, tidak mungkin. Rupanya, ada beberapa makna penting di balik kata-kata yang saya ucapkan. Namun, saya tidak tahu apa yang akan terjadi.
Kata-kata itu, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang mereka? Ada organisasi kriminal bernama Blue Moon of Salvation yang jatuh sekitar 40 tahun yang lalu, ya, itu praktis sebuah agama. Dan itulah kata-kata yang akan mereka katakan sebelum mati. Saya melihat, itu adalah agama lama, namun, saya tidak mengerti mengapa itu akan membuatnya bereaksi sangat kuat. Jadi, Blue Moon of Salvation ini adalah organisasi kriminal yang sangat besar. Tidak, mereka benar-benar hanya terdiri dari sekitar 20 orang, tetap saja, 500 orang tewas untuk mengakhiri 20 orang itu. Mereka tidak normal, 500 untuk membunuh 20. Ketika mereka dikirim untuk memburu sebuah organisasi kriminal, orang-orang yang telah berpartisipasi kemungkinan besar adalah ksatria dan petualang yang kuat, bukan warga negara biasa. Mereka sekuat itu. Iya, keterampilan mereka dengan sihir melebihi apa yang mampu dilakukan kerajaan saat ini. Selain itu, mereka tidak menaruh banyak nilai pada kehidupan mereka sendiri. Mereka dengan mudah menggunakan sihir bunuh diri, kalau bukan karena itu, korban mungkin telah dibelah dua. Itu terdengar mengerikan. Mungkin keterampilan sihir mereka diperoleh melalui eksperimen manusia. Namun, tapi kamu bilang organisasi ini, Blue Moon of Salvation, sudah mati. Mereka seharusnya, tapi selain dari negara besar itu, Blue Moon of Salvation adalah satu-satunya organisasi yang mampu membuat batu terkutuk. Selain itu, kata-kata sebelum kematian, kita tidak bisa memastikan bahwa anggota Blue Moon of Salvation tidak selamat. Kata manajer itu, tenggelam dalam pikirannya. Apakah mungkin organisasi itu masih ada setelah dihancurkan 40 tahun yang lalu? Biasanya, tidak. Namun, pasti ada sesuatu yang aneh dengan cara organisasi mereka jatuh. Mereka selalu aneh, sungguh. Jadi kami tidak terlalu memikirkannya, tapi jika mereka hanya membuat pertunjukan teater dihancurkan ketika turun ke bawah tanah untuk membuat batu tertutup, ya, itu akan menjelaskan banyak hal. Lagi pula, mereka bagus dengan sihir pemanggilan dan produksi. Sihir pemanggil. Memang, monster telah dipanggil dari pecahan batu ajaib. Dalam satu hal, aku juga telah dipanggil ke dunia ini. Jika saya dipanggil, itu berarti seseorang di dunia ini memanggil saya. Pemanggilan saya dan batu terkutuk. Waktunya tidak bisa hanya kebetulan. Mungkin, dua peristiwa ini saling berkaitan satu sama lain. Saya mulai merasa bahwa dunia ini sangat berbahaya. Kembali ketika saya pertama kali bertemu Slime, saya pikir itu akan menjadi dunia yang damai. Novel ringan, Tensei Kenja no Isekai Raikou, Daini no Sokugyo wo Ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 40 Bahasa Indonesia. Berita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. Chapter 40. Setelah insiden dengan wabah monster dari batu terkutuk diselesaikan, kota itu damai. Tidak ada serangan lanjutan dari Blue Moon of Salvation, dan kehidupan kembali seperti dulu. Di sisi lain, ada satu masalah yang muncul untuk saya. Itu tadi, ini Yuji, pembunuh naga. Yuji, di mana sang putri? Mereka memperlakukan saya seperti pahlawan. Rumor bahwa aku telah meniru api naga dengan Hellfire of Death dan membakar semua monster yang sekarang menyebar ke seluruh penjuru kota kecil. Bukan hanya itu, tetapi ceritanya telah berkembang. Orang-orang mulai mengatakan bahwa aku telah membunuh kawanan naga sendirian atau bahwa aku telah menyelamatkan seorang putri yang sedang diserang. Naga adalah satu hal, tetapi dari mana pembicaraan tentang seorang putri ini berasal? Hasilnya adalah bahwa saya diperlakukan secara tidak layak seperti seorang pahlawan. Petualang bertindak sama di sekitar saya, tetapi orang-orang di kota terutama anak-anak sekarang melihat saya berbeda. Mereka bahkan mencoba memberi makanan selain saya, yang membuat saya sangat tidak nyaman. Dan sebagainya. Bisakah kamu memberitahuku tentang sebuah kota di mana akan mudah untuk bekerja sebagai seorang adventurer? Saya bertanya kepada manajer guild saat berikutnya saya melihatnya. Iya, saya akan pindah ke kota lain. Syukurlah, sepertinya rumor hanya menyebar di dalam kota ini. Selain itu, guild petualang ini tidak mendapatkan banyak permintaan, jadi tidak cocok untuk kehidupan petualang aktif. Jadi saya ingin pergi ke kota yang lebih cocok untuk menjadi seorang adventurer. Aku punya firasat kamu mungkin
Tapi apakah Anda yakin? Manajer bertanya setelah mendengar pertanyaan saya. Kamu bisa tahu? Iya, meskipun mereka tidak bermaksud jahat dengan memperlakukan Anda sebagai pahlawan, tidak enak rasanya mendengar begitu banyak kebisingan setiap kali Anda melangkah keluar kota. Aku mengerti tentang naga, karena tulang-tulangnya, tapi bagaimana dengan bukti ini? Jangan tanya aku, tanyakan siapa yang memulainya. Aku juga menebak. Jadi, saya mengerti bahwa Anda akan pindah, tetapi kota seperti apa yang ingin Anda tuju? Ya, kota dengan banyak pencarian akan bagus. Tapi tempat monsternya masih lemah. Manajer mendengar ini dan berpikir sejenak. Lalu dia membuka mulutnya. Jika Anda ingin banyak pencarian, itu harus menjadi kota besar. Bagaimana dengan Kiria? Kiria? Iya, jaraknya sekitar 50 km dari sini. Kota yang agak besar. Monster akan lemah untukmu dan harus ada banyak quest. Petik 1. Saya melihat monster yang lemah dan banyak quest. Itu ideal. Saya kira saya akan menuju ke kota itu untuk saat ini. Terima kasih. Aku akan menjadikan itu tujuan pertamaku. Aku harus berterima kasih padamu. Kota ini akan menjadi reruntuhan sekarang jika bukan karena Anda, Yuki. Dan seperti itu, tujuan saya diputuskan. Beberapa jam kemudian, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para petualang, saya menggunakan sihir keberanian untuk pergi melalui gerbang tanpa membuat keributan. Baiklah, aku mengandalkanmu. Dimengerti. Jaraknya sekitar 50 km ke Kiria. Aku seharusnya bisa tiba di siang hari jika aku mengendarai Proud Wolf. Beginilah peran kami diberikan. Proud Wolf akan lari. Saya akan membaca peta. Lendir akan menghiburnya. Kemana aku harus pergi? Belok ke kanan. Kamu bisa melakukannya. Bangga serigala. Seperti itu, kami melanjutkan perjalanan. Dan kemudian kota akhirnya terlihat. Agak mengintimidasi. Itu terlihat kuat. Kami berbicara tentang pertahanan kota. Dinding luarnya tebal dan ada gerbang raksasa yang terbuat dari palang baja. Bahkan ada meriam di tembok pembatas. Ya, itu seharusnya menjadi kota besar. Mungkin tingkat perlindungan seperti ini sudah diduga. Tapi sekali lagi, saya belum melihat kota-kota besar lain untuk membandingkannya. Kurasa kita harus masuk ke dalam kalau begitu. Baik, dimengerti. Dan dengan itu, kami masuk ke Kiria. Seharusnya kota dengan banyak pencarian, jadi aku berharap akan ada beberapa yang dibayar dengan baik dan masih aman. Sekian pembahasan kali ini. Kalau mau traktir Mimin kopi buat teman begadang, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.